Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Intan Delima hilang di tengah-tengah ancaman teror dari pendekar Pulau Neraka. Kemanakah Intan Delima? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Benarkah Intan Delima telah diculik oleh pendekar Pulau Neraka? Sebenarnya, Intan Delima memang sengaja meninggalkan istana Kadipaten. Ia pergi dengan membawa kehancuran dan rasa kecewa yang sangat dalam di hatinya. Kepergian gadis itu diketahui oleh Bayu, si pendekar Pulau Neraka, yang selalu mengamati suasana di sekitar istana Kadipaten Jatianom. Kemudian, dia memanfaatkan kesempatan itu dengan menyusup ke dalam kamar gadis itu dan membuatnya seolah-olah seperti telah terjadi pertarungan dengan meninggalkan sebuah bintang keperakan bersegi 6. Lalu, kemana sebenarnya Intan Delima pergi? Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Bayu. Sekarang Intan Delima berada di sebuah goa kecil di lereng Gunung Panjaran. Setiap waktu dihabiskannya di dalam goa, dan dia baru keluar dari dalam goa kalau merasakan perutnya lapar. Rasa kecewa yang dalam terhadap ayahnya telah membuat gadis itu seperti ingin menghilang dari dunia ramai. Pagi itu, Intan Delima baru saja keluar dari mulut goa tempatnya mengasingkan diri. Langkah kakinya langsung terhenti ketika tiba-tiba di depannya sudah berdiri seorang laki-laki muda berwajah tampan dengan tubuh tinggi tegap. Laki-laki itu mengenakan baju dari kulit harimau. Dua tangannya melipat di depan dada. "Mau apa kau datang ke sini?" ketus suara Intan Delima. Pemuda gagah itu hanya tersenyum saja, kemudian dia melanjutkan mendekatinya. Dan dengan enak, dia lalu duduk di atas akar pohon yang menyembul dari dalam tanah. Sedangkan Intan Delima hanya memandanginya saja dengan wajah tidak menunjukkan persahabatan. "Terus terang, aku heran denganmu. Keadaan Kadipaten Jatianom kini sedang kacau. Kau malah enak-enakan menyendiri di sini," kata pemuda itu dengan kalem. Sepertinya dia tidak tahu menahu dengan suasana yang ditimbulkannya. "Itu semua gara-gara kau," bentak Intan Delima. "Tidak juga, kalau ayahmu tidak membuat persoalan lebih dahulu," pemuda itu mengelak. Jangan bersilat lidah ya. Katakan saja terus terang, apa maumu datang ke sini?" Hanya ingin melihatmu." Intan Delima mencibirkan bibirnya seraya memalingkan wajahnya. Namun dia merasakan wajahnya jadi panas. Kata-kata yang meluncur dari mulut pemuda gagah itu membuat jantungnya seperti henti berdetak. Intan Delima tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia sudah terpikat sejak pertemuannya yang pertama kali di hutan naga. Rasa simpatinya semakin menebal setelah mengetahui persoalan dan kemelut hidup pemuda yang bernama Bayu itu. Tapi kalau mengingat persoalan yang sedang terjadi antara Bayu dengan Adipati Rakonda, Intan Delima seperti terjepit pada dua sisi yang menyulitkan. Di satu pihak, dia begitu menyayangi dan mencintai ayahnya, meskipun hatinya sempat terluka dan kecewa. Dan di lain pihak, hatinya sudah terukir suatu kata-kata yang sulit untuk dihapuskan kembali. Kini, Intan Delima tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan.
Rasanya tidak mungkin lagi dia untuk memujuk Bayu agar memadamkan api dendamnya. Dia bisa mengerti dan memahami dendam yang sudah bersemayam kuat di dalam dada pemuda itu. Tapi dia juga tidak mungkin berdiam diri melihat nyawa ayahnya terancam oleh pendekar Pulau Neraka ini. "Adik Intan," lembut suara Bayu. Kamu manggilku adik?" Intan Delima terperangah setengah tidak percaya. Dia sampai berbalik dan menatap tajam ke bola mata pemuda itu, namun cepat-cepat dialihkan pandangannya ke arah lain. "Kenapa? Apakah aku tidak pantas menyebutmu adik?" "Tidak." Boleh. Intan Delima jadi gugup. "Antara aku dan ayahmu memang saling bermusuhan, tapi aku tidak mau kau ikut memusuhiku. Di dunia ini, aku hidup sendiri, tanpa teman dan kerabat. Semua orang memandangku dengan benci. Sepertinya kehadiranku hanya akan menimbulkan malapetaka saja. Ya, mungkin memang sudah takdirku harus hidup sendiri tanpa seorang pun yang mau menjadi teman bicara." Bayu mengeluh. Kata-kata Bayu yang bernada keluhan itu membuat hati Intan Delima tergerak. Dia kemudian kembali menatap dalam ke bola mata pemuda itu, seakan-akan ingin mencari kebenaran pada sinar matanya. Dan gadis itu sedikit tersentak begitu melihat sepasang bola mata itu berkaca-kaca. Dan tanpa sadar, dia segera menghampiri dan berlutut di depannya. "Kau benar-benar cantik, adik Intan. Aku memang seorang yang tidak tahu diri. Terlalu banyak berharap untuk bisa berteman denganmu. Terlalu jauh perbedaan yang ada, terlalu dalam jurang pemisah di antara kita. Maaf, tidak seharusnya aku berharap bisa berteman denganmu." Pelan dan lirih suara Bayu. Intan Delima tidak lagi bisa berkata-kata. Sebenarnya banyak yang ingin dia ucapkan, tapi tenggorokannya serasa tersekat, sulit untuk mengucapkan satu kata pun. Hanya sinar matanya saja yang memberikan banyak perasaan yang tak bisa dilukiskan. Perlahan-lahan, Bayu bangkit seraya mendesap panjang. Kemudian kakinya terayun pelan meninggalkan gadis itu. Sementara Intan Delima juga ikut berdiri. Rasanya dia ingin ikut melangkah, tapi kakinya seperti terpaku, sulit untuk digerakkan. "Kakang," keluar satu kata dari bibirnya menggetar. Bayu segera menghentikan langkahnya. Dia membalikan tubuhnya dan menghadap pada gadis itu. Sesaat mereka hanya berdiam diri saling tatap, namun terlihat kepala pemuda itu menggeleng-geleng lemah dan tanpa berkata apa-apa lagi, tubuhnya langsung melenting cepat dan lenyap ditelan oleh lebatnya pepohonan di lereng gunung Panjaran itu. "Kasihan kau, Kakang. Ternyata nasibmu lebih buruk dariku," desa Intan Delima lirih. Gadis itu tetap berdiri terpaku dengan pandangan mata lurus ke arah kepergian pendekar Pulau Neraka. Lama juga Intan Delima berdiri di depan goa. Hingga sampai matahari berada tepat di atas kepala, baru dia melangkah meninggalkan tempat itu. Perutnya sudah berkeruyuk, minta diisi. Kemudian Intan Delima berjalan gontai menembus kelebatan hutan di lereng Gunung Panjaran. Sementara itu, suasana di Kadipaten Jati Anom semakin tidak menentu. Di seluruh pelosok kota, penjagaan semakin ditingkatkan. Namun sampai saat ini, tidak ada yang bisa mengetahui tempat persembunyian pendekar Pulau Neraka. Dan keadaan semakin bertambah parah ketika satu persatu para prajurit yang didatangkan dari kerajaan tewas dengan dada tertembus senjata yang berbentuk bintang perak segi 6. Hal itu tentu saja makin membuat Adipati Rakonda dan Panglima Bantaraji kalang kabut. Lebih-lebih, Adipati Rakonda kepercayaan pada dirinya sendiri semakin goyah. Emosinya sudah tidak terkontrol lagi. Perang urat saraf yang ditimbulkan oleh sepak terjang pendekar Pulau Neraka benar-benar telah membuat Adipati Rakonda dan Panglima Bantaraji seperti kehilangan diri. "Gila, ini benar-benar gila," geram Adipati Rakonda ketika pagi itu dia mendapat laporan
bahwa seluruh kuda-kuda di Istal hilang. Adipati Rakonda yang selalu didampingi kakaknya, Panglima Bantaraji, segera melihat Istal yang sudah kosong tanpa seekor kuda pun di dalamnya. Dia langsung menggerutu sendiri, mencaci maki tidak karuan. Apa kiranya akan dilakukan Adipati Rakonda selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.